Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Rahaykurti dengan NIM 19010064 akan mempresentasikan proposal eksperimen saya yang berjudul Peningkatan Kualitas Belajar Biologi Berbasis Daring dengan membandingkan aplikasi Zoom Meeting dan WhatsApp Group di tengah pandemi siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Pertama sekali yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dilaksanakan melalui jalur yang disebut dengan satuan pendidikan dan di luar sekolah. Zoom Meeting merupakan suatu aplikasi komunikasi video berbasis cloud computing dibuat oleh perusahaan Amerika. Aplikasi ini menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, website, dan Android. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka hanya beberapa guru yang memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting ini. Kebanyakan guru masih menggunakan aplikasi WhatsApp Group, sehingga jika kita bedakan layanan diberikan WhatsApp Group dan Zoom Meeting, maka Zoom Meeting lebih memiliki keunggulan, namun Zoom Meeting ini juga memiliki kendala, mungkin dari jaringan atau kuota. Di SMA Negeri 4 Pariaman, penggunaan WhatsApp Group masih banyak digunakan dibandingkan penggunaan Zoom. Dari sebuah wawancara dengan murid SMA Negeri 4 Pariaman, hanya beberapa mata pelajaran yang menggunakan Zoom untuk media pembelajaran di tengah pandemi. Untuk identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, siswa merasa kesulitan dan bosan saat pembelajaran menggunakan media WhatsApp Group di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa kelas 10 IPA 1 terhadap pembelajaran biologi melalui WhatsApp Group. Yang ketiga, siswa kesulitan memecahkan masalah soal saat penggunaan aplikasi WhatsApp Group. Yaitu batasan masalah. Agar permasalahan terfokus, maka perlu dilakukan pembatasan dalam penulisan penelitian ini. Maka batasan masalah yang untuk penelitian ini adalah membahas peningkatan kualitas belajar biologi berbasis daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan WhatsApp Group di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 4 Pariaman. Rumusan masalah. Sejalan dengan batasan masalah yang telah dibatasi tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni 1. Apa yang menyebabkan siswa kesulitan dan bosan saat penggunaan aplikasi WhatsApp Group di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Yang kedua, apa saja hambatan yang terjadi dari pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting terhadap pemahaman siswa kelas 10 IPA 1 terhadap pembelajaran biologi melalui aplikasi Zoom Meeting. Yaitu tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dengan dilakukan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pemanfaatan penggunaan Zoom Meeting pada proses belajar mengajar di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Yang kedua itu untuk mengetahui hambatan yang terjadi dari pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting terhadap pemahaman siswa kelas 10 IPA 1 pada mata pelajaran biologi menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 3. Untuk mengetahui solusi yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dan pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting. Yang keempat yaitu untuk mengetahui dan membandingkan keefektifan penggunaan WhatsApp Group dan Zoom Meeting dalam peningkatan belajar biologi di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Itu manfaat penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian di SMA Negeri 4 Kota Pariaman yaitu yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini bisa dipakai selaku sumbangan pemikiran di dalam rangka penyempurnaan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya dan dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi peserta didik dapat meningkatkan motivasi dalam belajar meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagi guru diharapkan guru dapat menjadi pedoman mengefektifkan proses pembelajaran melalui daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting agar tidak berpengaruh kepada hasil capaian pembelajaran peserta didik. Bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masih dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta didik yang tidak terbatas. Pembelajaran daring ini bertujuan untuk memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaring atau daring
yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi khususnya internet memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik pada satu pendidikan. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat strategis dalam proses pembelajaran. Keberadaan media belajar sangat membantu peran guru dan dalam proses pembelajaran dan menyampaikan informasi kepada peserta didik. WhatsApp Group. WhatsApp Group adalah aplikasi pesan smartphone dalam basic mirip BlackBerry Messenger. WhatsApp Group merupakan teknologi populer yang sangat potensial dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran, dan dalam WhatsApp Group terdapat grup yang mampu membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan terkait dengan berbagai topik diskusi yang diberikan oleh pengajar. Menurut Indrayani dan Suliworo pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah salah satu aplikasi komunikasi video berbasis cloud computing buatan Amerika. Aplikasi ini menyediakan layanan konferensi jarak jauh, menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan hingga kolaborasi seluler. Aplikasi ini dapat diakses melalui Windows, Linux, iOS, OS, Mac, website, dan Android. Selanjutnya itu kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Penyebaran COVID-19 ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi, tetapi ini juga berdampak dirasakan pada dunia pendidikan. Menurut Purwanto dan Mas Duki pada tahun 2020, akibat COVID-19 ini tidak hanya kepada pendidikan dasar, madrasah, ibtidayah, dan sekolah menengah pertama dan 27 sekolah menengah atas madrasah aliyah, tetapi juga pada perguruan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maupun yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Semuanya memperoleh dampak negatif karena semua siswa dan mahasiswa dipaksa untuk belajar di rumah. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama sekali yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Adapun desain dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest dan posttest eksperimen group design. Artinya dalam desain ini terdapat dua kelompok yang terpilih secara random, yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Masing-masing kelompok dilakukan 2 kali ujian, yaitu pretest dan posttest. Kedua kelompok ini mendapatkan perlakuan yang sama. Berikut adalah desain dari penelitian saya. Yang pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran, menyusun soal materi yang telah diujikan, menyusun perangkat. Selanjutnya akan diujikan sebuah soal atau uji validitas. Selanjutnya yaitu pada eksperimen 1 melalui WhatsApp group, yaitu yang eksperimen kedua melalui aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya akan dilakukan analisis perbandingan dan ditarik kesimpulannya. Dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Kota Pariaman di kelas 10 IPA 1 pada bulan September dengan menggunakan eksperimen yang sama namun memiliki perbedaan aplikasi untuk melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran ini dilakukan pada pukul 7.30 untuk minggu pertama menggunakan WhatsApp Group, dan untuk minggu kedua pada pukul 7.30 menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Yang C yaitu aplikasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Yang kedua, dalam penelitian ini dari 4 kelas yang dipilih sampel sebanyak 2 kelas yang homogen yang terdiri dari 10 IPA 1 untuk eksperimen 1 dan 2 di minggu yang berbeda. Itu variabel penelitian. Variabel dalam penelitian kuantitatif eksperimen ini yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu variabel bebas, yaitu adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah hasil belajar biologi dan ditandai dengan X. Yang kedua itu variabel terikat. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbasis learning menggunakan aplikasi Zoom Meeting ditandai dengan Y1 dan WhatsApp Group Y2. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Istilah instrumen biasa disebut dengan alat. Pada penelitian ini menggunakan soal tes sebanyak 25 soal.
Yaitu uji coba instrumen penelitian. Yang pertama sekali itu uji validitas. Kata valid diartikan sebagai tepat dan benar, sahih atau absah. Jadi kata validitas dapat diartikan ketepatan, kebenaran, kesahihan atau keabsahan. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriteria. Dari hasil yang ditemukan dari uji normalitas, hasil belajar siswa melalui dua aplikasi tersebut sebagai tabel yang di samping. Bahwasanya post test hasil akhir dari Zoom meeting memiliki angka 67,35, sedangkan pada eksperimen WhatsApp group itu 23,25. Yaitu uji coba instrumen penelitian, yaitu yang kedua menggunakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan konsisten responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk kuesioner. Jika reliabilitas dapat dilakukan secara bersamaan terhadap suatu butir pertanyaan, jika nilai alfa besar dari kecil dari 0,60, maka variabel besar dari 0,60 maka dinyatakan reliable. Jika reliabilitas menunjukkan indeks yang mengindikasikan suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Berikut adalah rentang nilai Rn dan kategori seperti tabel yang telah disediakan. Hanya itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.